Suara peluit yang tak lagi ditiup. Pagi itu, kabut menutup sebagian besar jalur rel stasiun Lembah Senja. Bangunan tua berwarna coklat pudar itu berdiri diam, seperti saksi yang sudah terlalu lelah melihat waktu lewat tanpa pamit. Hanya satu orang yang masih setia datang, Pak Darto, dengan jaket lusuh dan senter kecil di tangan. Ia berjalan di sepanjang peron, memeriksa kursi, menatap jam dinding yang berhenti di pukul 5.17, waktu terakhir kereta pernah tiba 5 tahun lalu. Hari itu berbeda. Saat ia menyusuri rel yang ditelan kabut, ia melihat sesuatu tergeletak di dekat papan nama stasiun yang nyaris roboh. Tubuh seseorang. Dingin. Beku. Mata terbuka menatap langit abu-abu. Korban itu seorang pria berusia muda, berpakaian rapi seperti baru saja turun dari perjalanan jauh, padahal tak ada kereta yang lewat di sini. Tak ada tiket, tak ada dompet, hanya selembar surat lusuh yang tergenggam di tangannya. Di ujungnya tertulis satu kalimat, "Maafkan aku sudah datang terlambat." Kabar kematian itu cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Polisi datang, memasang garis kuning, tapi kasus itu segera dianggap kecelakaan oleh semua orang. Semua, kecuali Maya, jurnalis muda yang kebetulan tengah menulis artikel tentang tempat yang dilupakan waktu. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia melihat posisi tubuh korban, arah tatapan mata, dan sepatu yang bersih tanpa lumpur di sekitar rel. Malamnya, Maya datang ke rumah detektif Rendra Halim, mantan penyidik yang kini membuka jasa kecil, menemukan hal-hal yang hilang. Rendra menolak di awal. Baginya, masa lalu di kepolisian cukup penuh luka. Namun ketika Maya menunjukkan foto surat dari tangan korban, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Tulisan itu, kalimat itu, seperti pernah ia baca bertahun-tahun lalu, dalam berkas kasus yang tak pernah selesai. Keesokan harinya, Rendra datang ke stasiun. Ia berdiri di depan papan nama yang sudah hampir roboh, memandangi rel yang berkarat dan gulma yang tumbuh liar. Suara angin yang lewat di antara besi tua itu seperti mengucapkan sesuatu, bukan mistik, tapi kenangan, tentang pertemuan, penyesalan, dan orang-orang yang pernah menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba. Ia memperhatikan jejak di tanah, bekas ban sepeda motor, dan noda hitam di batu. Ia mencatat semuanya dengan teliti, tanpa banyak bicara. Maya mengikutinya, menulis setiap gerak kecil di buku catatannya. Kalau bukan kecelakaan, gumam Rendra pelan, maka seseorang ingin kita percaya bahwa ini hanyalah kebetulan. Sore itu, ia duduk di kursi kayu di peron, kursi yang dulu digunakan penumpang menunggu kereta sore. Di sebelah kursi, ada botol teh hangat yang baru dibuka, masih setengah penuh. Tidak mungkin korban membelinya di tempat ini, tidak ada kios yang buka bertahun-tahun. Seseorang menemaninya di sini, lalu pergi. Dan saat matahari tenggelam di balik kabut, Rendra menatap surat di tangannya lagi. Ia membaca kalimat itu berulang kali, seolah mencoba mendengar suara penulisnya. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan tentang kematian. Ini tentang seseorang yang datang terlambat untuk sesuatu yang sudah ia tahu tak bisa kembali." Maya menatapnya heran. "Maksudnya?" Rendra menatap rel panjang yang memudar di kejauhan. "Aku belum tahu. Tapi setiap orang yang datang ke stasiun ini, pasti pernah kehilangan sesuatu yang ingin ia temukan lagi." Di kejauhan, angin meniup peluit tua yang tergantung di ruang pos jaga. Tidak ada yang meniupnya, tapi bunyinya pelan, serak, seperti napas terakhir dari masa lalu yang belum sempat pamit. Dan disitulah kasus ini dimulai. Bukan dari pertanyaan siapa yang membunuh, tetapi siapa yang masih menunggu di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Nama yang tertulis di kartu lama. Pagi berikutnya di stasiun Lembah Senja terasa seperti mengulang mimpi yang sama. Kabut tipis masih bergantung di atas rel, dan suara burung-burung menua di pohon beringin tua terdengar, seperti jam lama yang berdetak tanpa arah. Detektif Rendra Halim datang lebih awal, membawa termos kopi dan buku catatan kulit yang sudah kusam di tepiannya. Maya sudah di sana, menunggu dengan kamera kecil dan segumpal rasa ingin tahu yang nyaris menular. Di tangan Rendra, surat lusuh dari tangan korban kini telah diselipkan dalam plastik bening, siap diperiksa lebih jauh. Namun kali ini, fokusnya bukan pada isi surat, melainkan pada bekas lipatan dan tanda tinta yang samar di bagian belakang. Rendra membentangkannya di atas meja kayu tua di ruang tunggu stasiun. Sinar matahari pagi menembus jendela retak,
menyorot bagian bawah kertas. Ada sesuatu di sana, bayangan garis-garis huruf, seolah surat itu pernah ditindih di atas lembar kertas lain saat ditulis. Huruf-huruf yang samar, tapi cukup untuk terbaca sebagian. Rian, tiket, 2017. Nama itu membuat Maya terdiam. Rian, pemuda yang beberapa kali terlihat di sekitar stasiun, yang katanya membantu Pak Darto merapikan rumput liar. Maya mengingat sesuatu. Semalam, setelah polisi pergi, ia melihat bayangan seseorang di ujung peron, berdiri lama menatap ke arah tempat korban ditemukan. Saat ia mendekat, sosok itu berlari, menghilang ke arah hutan kecil di belakang stasiun. Rendra mencatat nama itu di bukunya. Lalu ia membuka map lama berisi berkas-berkas kasus tak selesai yang ia simpan selama bertugas dulu. Di salah satunya, ia menemukan fotokopi tiket kereta bertanggal sama tahun 2017 dengan nama Rian A. Prawira. 7 tahun lalu, gumam Rendra, ada kecelakaan di jalur selatan. Sebuah kereta gagal berhenti di sinyal terakhir. 2 orang luka berat, 1 hilang tanpa jejak. Nama yang sama muncul di daftar penumpang, Rian. Maya mendekat, mencoba menyambungkan potongan itu dengan peristiwa sekarang. Jadi, Rian hilang 7 tahun lalu, dan sekarang ada pria mati di stasiun ini dengan nama yang sama muncul di surat korban. Rendra menatap luar jendela, matanya menelusuri rel berkarat yang membentang jauh. Bisa jadi bukan kebetulan. Tapi yang lebih penting, siapa menulis surat itu? Korban, atau seseorang untuknya? Ia berjalan keluar ruangan, menuju pos jaga tempat Pak Darto biasa duduk. Di sana, di bawah tumpukan tiket lama dan lembaran catatan jadwal kereta, Rendra menemukan sebuah kotak logam kecil berkarat. Di dalamnya ada kartu identitas dengan foto pria muda berwajah cerah, nama di bawahnya, Rian Aditya Prawira. Di balik kartu itu, ada coretan tangan. Kembalikan pada yang menunggu di lembah senja. Hening. Hanya terdengar suara ranting jatuh di luar. Rendra menutup kotak itu perlahan. Siapa yang menunggu? Siapa yang meninggalkan pesan itu? Saat itulah Maya menunjukkan sesuatu yang ia temukan di kamera. Ia memperbesar foto dari TKP kemarin. Di kursi sebelah botol teh, ada kartu lain, terlipat separuh, dengan logo PT. Kereta Nusantara. Ia mencetaknya, dan di pojok bawah, jelas terbaca tanda tangan seseorang, R. Halim. Rendra terdiam cukup lama. Itu, tanda tanganku, katanya pelan. Aku pernah menyelidiki kasus di tempat ini. Tapi seharusnya semua berkas sudah ditutup. Sore menjelang. Matahari mengintip di sela kabut. Pak Darto datang membawa teh panas, menatap keduanya dengan mata lelah. Stasiun ini menyimpan terlalu banyak janji yang tak ditepati, katanya lirih. Dulu banyak orang datang ke sini bukan untuk berangkat, tapi untuk menunggu yang tak akan kembali. Kata-kata itu seperti menggema lama di kepala Rendra. Ia kembali ke rel, berdiri di sana sendirian, mencoba membayangkan ulang apa yang terjadi malam sebelum korban ditemukan. Ada seseorang datang ke sini, membawa surat, menunggu seseorang yang tak datang, lalu segalanya berakhir sebelum sempat dimulai. Dan di tengah keheningan itu, Rendra memperhatikan sesuatu di tanah. Potongan kecil dari tiket lama, terbakar di ujungnya, bertuliskan tanggal 12 Mei 2017, hari yang sama dengan kecelakaan kereta 7 tahun lalu. Ia menatap ke arah kabut, seolah mencoba berbicara pada masa lalu. Seseorang sedang menulis ulang kisah yang tak selesai, gumamnya, dan ia memilih stasiun ini untuk menutupnya. Maya mencatat setiap kata. Ia tahu, kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang mati, tapi tentang apa yang pernah dijanjikan dan tak sempat ditepati. Dan ketika keduanya pergi meninggalkan stasiun sore itu, kamera CCTV di ruang tunggu yang sudah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala sebentar, lalu padam lagi. Di layar buramnya, satu sosok tampak duduk di kursi peron, menatap arah rel. Wajahnya tak jelas, tapi di tangannya, tergenggam sesuatu yang dikenali Maya saat ia menoleh sekilas, peluit tua milik Pak Darto. Orang yang datang terlambat ke hari yang sama. Sore itu hujan datang tanpa suara. Rendra memarkir mobil tuanya di depan kafe kecil yang sudah lama tutup di pinggir kota. Di kaca jendela yang berdebu, masih tergantung papan kayu bertuliskan, kopi rel, tempat menunggu yang tak selesai.
Ia pernah datang ke sini bertahun-tahun lalu, saat masih berpakaian dinas dan percaya semua kasus memiliki akhir yang rapi. Kini, ia hanya membawa buku catatan lusuh, dan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang mati di stasiun itu? Di kantor polisi kecil di Lembah Senja, berkas autopsi akhirnya keluar. Maya membacanya dengan penuh hati-hati. Korban diperkirakan berusia 25 tahun, luka di kepala akibat benturan keras, tidak ada tanda perlawanan. Tidak ditemukan dokumen identitas. Namun sidik jari menunjukkan kecocokan dengan data lama bernama Rian Aditya Prawira. Jadi korban itu benar Rian? Tanya Maya. Rendra tidak menjawab. Ia hanya menatap halaman terakhir laporan itu, di mana tertulis, pernah dinyatakan hilang dalam kecelakaan kereta 2017, tidak ditemukan jasad. Ia menutup map itu perlahan. Kalau dia benar Rian, katanya akhirnya, maka pertanyaannya berubah, kemana dia selama 7 tahun ini? Petang menjelang. Mereka kembali ke stasiun. Hujan sudah reda, tapi aroma tanah basah menempel di udara seperti kenangan yang enggan pergi. Pak Darto sedang membersihkan ruang tunggu dengan langkah pelan. Di dinding belakang, Maya melihat kalender tua yang berhenti di bulan Mei 2017. Tanggal yang sama dengan yang tercetak di potongan tiket yang ditemukan Rendra. Rendra memeriksa lagi area peron, mencoba mencari pola di antara hal-hal kecil yang tertinggal. Kursi yang digeser, abu rokok di bawah tiang besi, dan jejak sepatu ganda di sisi utara rel. Ia berhenti sejenak, memperhatikan jaraknya. 2 orang berdiri di sini, gumamnya. Satu bergerak ke arah barat, satu tetap diam. Lalu sesuatu terjadi. Maya menunduk, memperhatikan tanah lembab. Kalau Rian salah satunya, siapa yang satunya lagi? Jawaban itu datang tidak lama kemudian, bukan dari mulut manusia, tapi dari setumpuk arsip tua yang Pak Darto keluarkan dari laci pos jaga. Di dalamnya, Rendra menemukan kartu daftar pegawai lama stasiun. Ada banyak nama yang sudah tercoret, tapi satu nama bertinta biru muda masih terbaca jelas, Nanda Prawira. Maya mengernyit. Nama belakangnya sama. Rendra membuka halaman berikutnya. Di situ tertulis bahwa Nanda adalah pegawai sinyal terakhir di stasiun ini sebelum ditutup tahun 2018. Mungkin saudara, atau sesuatu yang lebih rumit, katanya pelan. Ia menatap Pak Darto. Lelaki tua itu menunduk lama, lalu berkata lirih, Rian sering datang ke sini setelah stasiun ditutup. Katanya ingin memperbaiki sesuatu di ruang sinyal. Tapi setiap kali kutanya apa, ia hanya bilang, aku harus mengembalikan sesuatu yang pernah kubiarkan pergi. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Malam itu, Rendra dan Maya masuk ke ruang sinyal lama, tempat penuh debu, kabel-kabel tergulung, dan aroma besi yang berkarat. Di salah satu meja, ada kartu nama lusuh dengan cap, Dinas Kereta Nusantara, atas nama Nanda Prawira. Di bawahnya, tertulis tulisan tangan kecil. Aku datang ke hari yang sama, tapi terlalu terlambat. Rendra memandangi kalimat itu lama sekali. Maya, katanya pelan, ini bukan sekadar pesan. Ini pengakuan. Ia membuka laci di bawah meja, dan menemukan peta kecil jalur kereta dengan tanda merah di titik Lembah Senja. Di sudutnya tertulis, perlintasan 12, sinyal gagal menyala. Rendra menatap kosong ke arah dinding. Ia ingat sesuatu, potongan berita lama yang ia baca saat masih bertugas. Kecelakaan di jalur selatan, operator sinyal diduga lengah, 1 penumpang hilang. Nama operator itu, Nanda Prawira. Maya menatapnya. Jadi Rian adalah penumpang yang hilang, dan Nanda operatornya. Rendra mengangguk pelan. Dan mungkin mereka bersaudara. Mungkin kecelakaan itu bukan sekadar kelalaian. Mungkin ada janji yang gagal ditepati di hari itu. Ia berdiri di tengah ruang sinyal yang remang, menatap keluar jendela tempat rel membentang lurus ke barat. Seseorang mencoba menebus kesalahan. Seseorang datang kembali ke tempat di mana waktu berhenti baginya. Tapi ia datang, terlambat ke hari yang sama. Maya menatap jam tua di dinding. Jarumnya berhenti tepat di pukul 5.17. Sama seperti jam di ruang tunggu. Waktu terakhir kereta datang ke sini, bisiknya. Di luar, kabut kembali turun, menelan rel perlahan. Suara peluit samar terdengar lagi. Bukan dari angin kali ini, tapi dari kejauhan,
seolah ada kereta yang mencoba datang menembus tahun-tahun yang hilang. Rendra menutup bukunya. Kita hampir tahu siapa yang menulis surat itu, katanya pelan. Tapi sebelum kita menuduh siapapun, kita harus tahu siapa yang masih menunggu. Maya menatapnya heran. Menunggu apa? Rendra memandangi arah barat, tempat rel menghilang di balik kabut. Menunggu kereta terakhir, jawabnya, yang mungkin tidak pernah benar-benar berhenti. Dan disitulah malam berakhir. Bukan dengan jawaban, tapi dengan rasa bahwa masa lalu masih berjalan di jalur yang sama, hanya saja lebih lambat. Surat yang tak pernah dikirim, tapi tetap ditemukan. Pagi di lembah senja berwarna kelabu. Hujan semalam menyisakan aroma besi dan debu basah yang menggantung di udara. Rendra menatap stasiun tua itu dari kejauhan, bangunan itu tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Tapi di mata Rendra, justru disitulah letak kejujurannya, tempat yang berhenti berpura-pura masih hidup. Ia datang membawa secangkir kopi, dan di tangannya ada amplop coklat yang baru ia temukan malam tadi di ruang sinyal. Di pojok kiri atas, tinta yang sudah pudar menuliskan, "Untuk Rian." Namun amplop itu belum pernah dibuka. Tertutup rapi, tanpa perangko, tanpa alamat pengirim. Maya sudah menunggunya di peron, duduk di bangku kayu dengan buku catatan terbuka. Wajahnya serius, ia baru saja berbicara dengan petugas arsip di kantor pusat perkereta-apian. Hasilnya mengejutkan. Nanda Prawira memang memiliki adik kandung bernama Rian. Keduanya yatim sejak kecil dan dibesarkan di rumah paman mereka di kota sebelah. 7 tahun lalu, di hari kecelakaan itu, Nanda bertugas sebagai operator sinyal di stasiun Lembah Senja, sementara Rian dalam perjalanan pulang menggunakan kereta yang seharusnya melewati stasiun itu. Tapi sinyal gagal menyala. Kereta tak berhenti. Dan Nanda kehilangan segalanya sejak saat itu. Rendra menatap amplop di tangannya lama sekali sebelum akhirnya membuka segelnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas, ditulis dengan tulisan tangan yang sedikit goyah. Isinya hanya beberapa baris, tapi setiap kata terasa seperti beban yang tertahan bertahun-tahun. Rian. Aku tahu aku tidak pantas menulis ini. Aku menunggu setiap kereta yang lewat, berharap satu di antaranya membawa kabar darimu. Tapi yang datang hanya suara roda dan angin. Aku tidak tidur malam itu, sinyal rusak. Aku tahu. Aku ingin memperbaikinya tapi terlambat beberapa detik. Dan detik itu cukup untuk membuatku kehilanganmu. Jika kau masih hidup, maafkan aku. Jika tidak, semoga surat ini tetap sampai padamu di tempat manapun kau menunggu. Nanda. Maya menatap Rendra. Dia menulis ini tapi tidak pernah mengirimnya. Rendra mengangguk pelan. Mungkin dia tahu surat ini tak akan pernah sampai. Tapi ia menulisnya, karena ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan pada kertas, bukan pada dunia. Ia melipat surat itu lagi, matanya menerawang. Kalau surat ini ditemukan di ruang sinyal, artinya Nanda masih sempat kembali ke sini setelah kecelakaan. Tapi tidak ada catatan bahwa dia tinggal di kota ini lagi. Jadi, kemana dia pergi? Sore itu, mereka kembali menemui Pak Darto. Lelaki tua itu duduk di kursinya, menatap jauh ke arah rel seperti biasa. Saat Rendra menunjukkan surat itu, ekspresi wajahnya berubah pelan, bukan terkejut, tapi seperti seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang sudah lama ia tahu akan datang. Surat itu, katanya lirih, pernah aku lihat di tangan seseorang malam sebelum kejadian. Rendra menatapnya tajam. Seseorang? Siapa? Pemuda kurus dengan jaket abu-abu. Katanya dia ingin menaruh surat di ruang sinyal untuk seseorang yang akan datang esok pagi. Aku tidak tahu siapa. Tapi esoknya, aku menemukan tubuh di dekat papan nama itu. Maya mencatat cepat. Jadi Rian kembali, untuk mengambil surat dari kakaknya. Pak Darto menunduk. Atau untuk mengembalikannya. Rendra terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan urutannya. Rian selamat dari kecelakaan, hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah karena marah pada kakaknya. Suatu hari ia kembali ke Lembah Senja, membawa surat lama yang tak pernah sampai, surat yang ditulis Nanda sebelum menghilang. Ia datang untuk menaruhnya kembali, mungkin sebagai cara memaafkan. Tapi di tempat itulah hidupnya berakhir. Malam turun perlahan. Lampu stasiun menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di lantai.
Maya berjalan ke ruang sinyal dan menaruh surat itu kembali di meja tempat ia ditemukan. Mungkin disinilah tempatnya, katanya pelan. Surat yang tak pernah dikirim, tapi akhirnya sampai juga. Rendra menatapnya dalam diam. Dalam sorot matanya ada campuran antara penyesalan dan kelegaan. Terkadang, kebenaran datang bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menenangkan. Namun ketika mereka keluar dari ruangan itu, Maya menyadari sesuatu. Di dinding dekat pintu, ada tulisan kecil dengan kapur putih, mungkin baru ditulis beberapa hari lalu. Aku datang terlambat, tapi aku tetap datang. Rendra menatap tulisan itu lama. Nanda, gumamnya. Dia masih hidup. Kabut mulai turun lagi, menelan cahaya lampu satu persatu. Stasiun tua itu diam, tapi terasa hangat. Seperti seseorang baru saja berdiri di sana, lalu pergi dengan tenang. Rendra menatap arah rel. Mungkin itu sebabnya ia menunggu selama ini, katanya pelan. Bukan untuk kereta, tapi untuk waktu yang akhirnya memaafkan. Dan di udara lembab malam itu, peluit tua Pak Darto berbunyi pelan. Kali ini bukan oleh angin, tapi oleh seseorang yang mungkin baru saja pergi, meninggalkan surat yang akhirnya sampai di tempatnya. Kebenaran yang tiba tepat saat kereta terakhir. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari biasanya, seolah langit ingin menghapus sesuatu dari tanah stasiun Lembah Senja. Lampu tua di peron bergetar ditiup angin, memantulkan cahaya kegenangan air yang membuat rel tampak seperti cermin panjang, memantulkan masa lalu. Detektif Rendra Halim berdiri di sana, memandangi ujung rel yang menghilang di balik kabut. Di tangannya, ia menggenggam surat terakhir dari Nanda, surat yang tak pernah dikirim tapi akhirnya ditemukan, dibaca, dan dimengerti. Di saku jaketnya, ada tiket kereta lama bertanggal 12 Mei 2017, yang ia temukan di bawah kursi peron siang tadi. Di balik tiket itu tertulis dengan tulisan tangan. Aku menunggu 7 tahun agar kau bisa pulang. Maya datang dengan jas hujan yang sudah basah di bahu. Wajahnya lelah tapi matanya masih tajam. Aku baru dari kantor catatan sipil, katanya. Ada laporan kematian atas nama Nanda Prawira, tapi tidak pernah ada jasad yang ditemukan. Hanya tanda tangan pengesahan, ditulis oleh seseorang bernama Rian Aditya. Rendra menatap kosong. Jadi adiknya sendiri yang menandatangani laporan kematiannya. Maya mengangguk. Mungkin sebagai simbol, atau mungkin untuk mengakhiri rasa bersalah. Mereka berdua terdiam lama. Hujan terus turun, tapi dari kejauhan terdengar sesuatu yang tak biasa. Suara roda besi, jauh tapi nyata, mendekat perlahan dari arah barat. Tidak mungkin, jalur itu sudah tidak aktif bertahun-tahun. Namun suara itu terus mendekat, diiringi gema samar peluit kereta. Pak Darto keluar dari pos jaga, wajahnya pucat. Kau dengar juga? Katanya gemetar. Rendra mengangguk. Mungkin bukan kereta, jawabnya pelan. Mungkin hanya waktu, akhirnya tiba di tempat yang dulu ia tinggalkan. Mereka bertiga berdiri di tepi peron. Dari kabut, samar-samar terlihat sinar lampu besar. Bukan terang, tapi hangat. Sejenak, semuanya terdiam. Lalu, tanpa suara, cahaya itu berhenti tepat di depan mereka. Tak ada mesin, tak ada gerbong. Hanya rel yang berkilau seperti baru dipoles air hujan. Di tengah rel itu, Rendra melihat seseorang berjalan perlahan. Lelaki parubaya, wajahnya teduh, memakai seragam petugas sinyal yang sudah pudar. Di tangannya ada peluit logam, dan di dada kirinya, tanda nama bertuliskan Nanda Prawira. Rendra tidak bergerak. Maya menahan napas. Pak Darto menunduk, seperti seseorang yang akhirnya melihat janji lama ditepati. Nanda berhenti di peron, menatap bangku tempat surat itu pernah ditemukan. Aku datang terlambat, katanya lirih, suaranya hampir tertelan hujan. Tapi aku datang juga. Rendra tidak mencoba menjawab. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan dengan kata, cukup dengan kehadiran. Di tangannya, surat yang sudah dibacanya kini basah oleh air hujan. Ia menaruhnya di bangku, lalu melangkah mundur. Nanda tersenyum samar, lalu perlahan menunduk, menyentuh surat itu seolah mengembalikannya pada tempat yang benar. Setelah itu, ia berjalan menyusuri rel, langkahnya tenang, sampai akhirnya kabut menelannya kembali. Suara peluit terdengar sekali, panjang,
lembut, dan menggetarkan dada. Ketika semuanya kembali diam, rel itu basah, kosong, dan hanya menyisakan tiket lama yang tertinggal di ujung peron, tiket bertanggal hari ini. Beberapa hari kemudian, berita kecil muncul di koran lokal. Rencana reaktivasi jalur lama, stasiun Lembah Senja akan kembali beroperasi tahun depan. Maya menatap berita itu dengan mata berkaca. Ia menatap ke arah Rendra yang duduk di bangku kayu, memperbaiki jam tangan tua miliknya. Mungkin itu harapan baru, katanya. Kota ini akan hidup lagi. Rendra hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar mati, Maya. Kadang, mereka hanya menunggu kita menemukan waktunya lagi. Ia memandangi stasiun itu sekali lagi. Dindingnya mulai dibersihkan, cat baru menunggu di pojok, dan rumput liar sudah ditebas. Namun di ruang sinyal, satu benda masih tertinggal di meja. Peluit logam, berkarat tapi utuh, dengan ukiran kecil bertuliskan, RSN. Rendra menatap benda itu sebelum pergi. Di dalam dirinya, ia tahu, kasus ini bukan tentang pembunuhan, tapi tentang dua saudara yang akhirnya saling memaafkan, meski waktu tidak berpihak pada mereka. Dan ketika ia berjalan keluar dari stasiun, suara samar terdengar dari kejauhan, seperti gema peluit yang tak ingin hilang. Kereta terakhir bukan yang membawa pergi, tapi yang mengantarkan pulang. Rendra berhenti sejenak, menatap langit yang kini mulai cerah. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum, bukan karena kasus terselesaikan, tapi karena kehidupan di Lembah Senja akhirnya menemukan arah kembali.